Right. Buka Alkitab kita sama-sama. Kita masih melanjutkan pembahasan 33 hal yang perlu kita mengerti tentang kerajaan Allah. Selalu saya bilang, hidup Kristen bukan hanya berjalan dan berjuang menuju sorga, tetapi di dalam diri kita ada kerajaan Allah. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, di dalam diri saya ada kerajaan Allah. Lebih mantap lagi, sama-sama bilang sama saya, di dalam diri saya ada kerajaan Allah. Saudara-saudara yang ada di rumah, ketik live chat saudara, di dalam diri saya ada kerajaan Allah. Yap. Saya mau ini benar-benar tertanam dalam hati kita, sehingga apapun yang terjadi, kita nggak akan goyah, dan kita tahu kerajaan Allah yang ada dalam diri saya mengarahkan saya untuk menerima hal-hal yang dahsyat dari Tuhan. Yang setuju katakan yeah. Buka Alkitab kita sama-sama. Markus pasal 12 ayat 28 sampai 34. Di bawah judul perikop hukum yang terutama. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus sedang bilang, hukum terutama adalah Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Tapi bukan titik sampai di situ. Yesus lanjutkan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Buat orang Yahudi, Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad adalah syahadatnya. Jadi orang Yahudi kalau anak lahir, pasti dideklarasikan itu, Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad. Kalau dia bersyukur, pasti dia ingat Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad. Dan kalau dia mau mati, menit-menit terakhir dia pikir dia mau mati, misalnya dia ketembak terus sudah mau mati, pasti kalimatnya Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad. Mereka percaya kalau sampai terakhir mereka masih mendeklarasikan Shema Israel, mereka akan masuk surga. Artinya mereka bertahan sampai kesudahannya. Tapi Yesus sedang mau membongkar pemikiran itu. Yesus sedang mau bilang, even though you remind to say Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad, meskipun kamu ingat bahwa Tuhan itu Allah dan Tuhan itu Esa, tetapi kalau kamu tidak praktekkan, sama-sama bilang sama saya, praktekkan. Makanya ayat ini nggak sampai cuma titik di situ. Tapi yang seimbang dengan itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua, atau dengan lain kata, hukum yang tak terpisahkan dengan itu, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Sama-sama bilang haleluya. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali. Rupanya dia bukan nanya, tapi apa? Ngetes. Apa saudara? Bukan nanya, tapi ngetes. Ada banyak orang dalam hidup ini sebetulnya menanyakan sesuatu kepada kita. Tapi jangan kaget, sebetulnya mau menjebak kita atau sebetulnya mau ngetes.
kata ahli Taurat itu kepada Yesus tepat sekali. Guru, benar katamu itu. Bahwa dia esa, bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan. Dan juga mengasihi sama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama dari semua korban bakaran, korban sembelihan. Jadi Yesus sedang mendeklarasikan God is God of love. Kita baru bisa setia, kita baru bisa sungguh-sungguh kalau dasarnya kasih. Yesus sedang membongkar pemikiran mereka bahwa selama ini orang Yahudi dasarnya adalah takut akan hukuman Tuhan. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang dasarnya harus kasih. Saudara-saudara yang ada di rumah ketik live chat saudara, sama-sama bilang dasarnya adalah kasih. Dasarnya adalah kasih. Kenapa kita bangun pagi doa dan baca Alkitab? Karena kita mengasihi Tuhan. Kenapa dari penghasilan kita 10% kita kembalikan kepada Tuhan? Dasarnya adalah kasih. Kenapa kita mau jadi istri yang tunduk pada suami? Dasarnya adalah kasih. Kenapa kita berkata tidak pada dosa? Kenapa kita mau hidup sungguh-sungguh? Kenapa kita mau jadi suami yang berkorban? Kenapa kita mau menjadi orang tua yang baik? Kenapa kita tidak balas yang jahat dengan yang jahat? Dasarnya adalah kasih. Kalau dasarnya kasih, hidup asik. Saya pikir ada kayak 1-2 yang bilang amin. Nggak ada, kompak semua, acuh. Sama-sama bilang sama saya, kalau dasarnya kasih, hidup jadi asik. Siapa yang mau hidupnya asik? Dasarnya kasih. Tapi kalau dasarnya kita takut dihukum oleh Tuhan. Oh, saya harus doa puasa nih, kalau enggak saya dihukum oleh Tuhan nih. Saya harus mengembalikan perpuluhan milik Allah nih, kalau enggak saya dihukum oleh Tuhan. Hidup jadi penuh tekanan. Hidup jadi penuh perdebatan. Karena kita mau mencari pembenaran diri kita. Tapi kalau dasarnya kasih tidak akan hitung-hitungan. Amin. Ada teman saya paling senang berdebat tentang perpuluhan. Lalu saya tanya, lu kan gak setuju perpuluhan. Jadi kita kalau ngasih sama Tuhan berapa? Ya bebas terserah. Iya, bebas terserahnya berapa? Ya pokoknya bebas terserah. Lu bebas terserah, minimal kan ada bayangannya. Terus saya bilang, boleh gak kita kasih Tuhan lebih dari 10%? Ya boleh. Boleh gak kalau kita dapat 100 juta, tiap kebaktian kita kasih 1000. Ya jangan kalau bisa. Nah, ya batasannya apa? Ya terserah. Lu kayaknya lebih bingung deh dari gue. Lu iya kan? Kalau kita kan minimal ada batasannya. Kayak batas minimalnya itu 10%. Terus kalau 8% Tuhan ngamuk gak? Halo, ngamuk gak? Ya enggak lah. Tapi minimal kita ada arahannya untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Karena dasarnya adalah kasih. Kenapa kita ke gereja? Kan sekarang ada gerakan-gerakan namanya Kristen progresif. Yang bilang neraka dan sorga gak ada, setan gak ada.
Yesus bukan satu-satunya juru selamat. Udahlah, hidup Kristen gak usah ke gereja lah. Yang penting kita jadi orang baik. Buat saya itu bukan Kristen progresif. Itu Kristen liar. Kenapa Kristen liar? Karena yang dipercaya bukan Alkitab. Yang dipercaya adalah logic thinking. Dan itu sudah dinubuatkan oleh Alkitab bahwa pada hari terakhir akan ada orang yang mencari guru menurut apa? Maunya sendiri. Dan buat saya itulah nubuatan tentang Kristen progresif. Karena buat dia sederhana. Apa itu Yesus anak Allah? Masa Allah menyiksa anaknya? Itu child molested. Itu penganiayaan anak. Wah. Dan ada banyak orang-orang muda sedang terpengaruh dengan ajaran Kristen progresif ini. Banyak orang-orang yang setengah-setengah iring Tuhannya terpengaruh dengan ajaran Kristen progresif ini. Karena hidup moral gak penting. Mau tetap merokok kek, mau minum mabuk kek, mau judi kek, it's okay. Yang penting engkau cinta Tuhan dan engkau mengasihi orang. Itu yang saya bilang. Gaya children of God dengan jubah yang baru. Karena dia merasa, ngapain sih pergi ke gereja? Di gereja juga banyak orang munafik. Loh, pertanyaan saya, kalau saya nggak pergi ke gereja, emangnya orang di luar nggak ada yang munafik? Kenapa kita nggak mau ke gereja hanya menghindari orang munafik di gereja? Kita ke gereja bukan cari orang, kita ke gereja cari Tuhan. Amin. Kalau kita merasa gereja berat, kita merasa doa berat, kita merasa perpuluhan berat, kita merasa tunduk pada suami berat, kita merasa mengasihi istri berat, kita merasa hidup suci berat. Saya mau beritahu persoalannya dasarnya salah. Dasarnya salah. Dasarnya bukan kasih, tapi dasarnya adalah hukum. Dan Yesus sedang menyatukan keduanya. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Tapi kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan kasihlah sesamamu manusia. Jelas ya sampai di sini ya. Yesus melihat, haleluya, bagaimana bijaksananya jawab orang itu, jawab ahli Taurat itu. Dan dia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan atau menguji sesuatu atau ngetes sesuatu kepada Yesus. Ada satu kata yang menarik perhatian saya di ayat 34. Yesus melihat apa? Bagaimana bijaksananya apa? Jawab orang itu. Dan dia langsung berkata, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Berarti ciri bahwa kerajaan Allah di dalam diri kita, kita menjadi orang yang bijaksana. Gini. Sama-sama deklarasikan bersama saya, ciri kerajaan Allah di dalam diri saya. Saya menjadi orang yang bijaksana. Setuju? Dari buahnya lah sebuah pohon dapat dikenal. Kapan saya tahu pohon ini pohon mangga? Ketika buahnya adalah buah mangga. Kapan saya tahu bahwa saya ini hanya orang Kristen atau saya di dalam diri saya ada kerajaan Allah? Kalau saya pakai kalung salib, saya ngomong tentang Tuhan, saya sudah dibaptis. Tapi saya orangnya egois, saya orangnya serakah, saya orangnya arogan. Maka saya beri nama, engkau hanya orang Kristen.
Tapi kalau saya sudah dibaptis, saya sudah pergi ke gereja. Tapi hidup saya penuh kebijaksanaan. Itulah yang saya bilang. Di dalam diri saya ada kerajaan Allah. Sama-sama bilang, saya imani. Di dalam diri saya ada kerajaan Allah. Berikan tepuk tangan ya, berikan buat Tuhan. Karena itu saya simpulkan begini. Iman tanpa kebijaksanaan seringkali hanya mengarahkan kita pada masalah-masalah yang tidak perlu. Kadangkala kita menyebut diri kita beriman, tapi kita hanya tidak bijaksana. Nah, kalau semua mungkin menatap saya dan berkata, masalah-masalah apa yang terjadi kalau kita beriman tapi tidak bijaksana? Satu, tanpa kebijaksanaan seringkali kita menjadi batu sandungan. Kita sebut diri kita Kristen, tapi kita istri yang melawan suami. Kita suami yang kasar sama istri. Kita orang egois. Kita lihat orang suka menghakimi. Kita merasa diri yang paling benar. Kita suka ngomongin orang. Maka orang akan bilang, ya ampun, kok dia Kristen tapi kelakuannya kayak gitu ya. Makanya saya bilang, ada banyak orang tidak mau ke gereja bukan karena setan. Tahu nggak saudara? Ada banyak orang kagum sekali dengan ajaran Kristen. Setuju? Kristen tuh ajarannya gila loh saudara. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Satu orang suami hanya boleh punya satu istri. Allah benci perceraian. Dan kalaupun sampai bercerai tidak boleh kawin lagi. Coba. Gak boleh balas yang jahat dengan yang jahat. Saya berani bilang secara moral, makanya saya challenge semua orang yang bilang Alkitab sudah palsu. Pertanyaan saya, yang asli mana? Yang palsu aja ngajarin tuh. Satu orang suami cuma boleh punya satu istri cuma boleh punya satu suami. Itu yang palsu yang ngajarin. Terus yang gak palsu bilang boleh nikah 7 kali, 8 kali, 9 kali, whatever ya kan. Mendingan kita ikut yang palsu kalau memang palsu itu. Ngerti gak maksud saya? Ajaran Kristen itu hebat. Ajaran Kristen itu hebat. Tapi banyak orang tidak mau jadi Kristen. Bukan karena Yesus tidak hebat. Bayangkan ada yang mau mati buat kita. Ada yang curahkan darahnya buat kita, kurang hebat bagaimana saudara? Tapi banyak orang tidak mau jadi Kristen karena apa? Orang-orang Kristen hidupnya seringkali jadi batu sandungan. Kita suka menghakimi orang, kita suka merasa diri benar sendiri. Kita tidak mempraktekkan firman Tuhan. Alkitab bilang orang yang menerima firman tapi tidak mempraktekkan, dia sama seperti orang bodoh. Tapi orang yang menerima firman dan mempraktekannya, dia sama seperti orang bijaksana. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Jadi ingat ya, tanpa kebijaksanaan, yang pertama seringkali kita menjadi batu sandungan. Yang kedua, tanpa kebijaksanaan, seringkali kita membuat langkah-langkah bodoh. Karena meskipun kita Kristen, tapi kita dituntun oleh logic thinking kita. Kita dituntun oleh perasaan kita. Makanya Paulus bilang, latihlah dirimu beribadah. Iman tanpa kebijaksanaan membuat orang berpikir apapun yang saya pikir itu yang terbaik. Apapun yang saya mau itu yang paling benar. Karena dia merasa semua yang didorong oleh hatinya itu pasti suara Tuhan.
Kalau istri saya berisik lalu saya tempeleng, wah itu dorongan dari Roh Kudus. Memang istri kayak gitu perlu saya tempeleng. Gak bisa. Iman itu bukan mengikuti suara hati. Karena iman dasarnya kalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Dan kalau kamu tinggal dalam aku dan firmanmu tinggal dalam kamu, otomatis kita menjadi orang bijaksana. Orang bijaksana bukan mengikuti semua yang dia mau. Orang bijaksana bukan mengikuti semua yang dipikirkan. Orang bijaksana mengikuti semua yang firman Tuhan katakan. Amin. Sama-sama bilang sama saya, dorongan di hati saya bisa salah. Tapi firman Tuhan selalu benar. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang ketiga, oke, kita beriman. Tapi tanpa kebijaksanaan seringkali kita menjadi batu sandungan. Seringkali kita membuat langkah-langkah bodoh. Seringkali kita kehilangan kesempatan untuk menyelamatkan jiwa. Ada banyak orang yang bilang gini, saya ajak teman saya ke gereja, pendeta saya coba bersaksi, tapi dia menolak. Banyak orang menolak kesaksian, bukan menolak Yesusnya, bukan kesaksiannya yang dia tolak. Dia juga kagum mendengar cerita saudara kanker disembuhkan. Dia juga kagum mendengar cerita saudara bahwa rumah tangga dipulihkan. Dia juga kagum mendengar cerita saudara bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat. Tapi dia melihat kehidupan saudara yang gak jadi berkat. Gak bijaksana. Engkau kalau lagi ngomong tentang Tuhan, wih sama malaikat beda-beda tipis. Tapi kelakuanmu sehari-hari kadang-kala bikin setan kaget-kaget. Engkau bentak orang, kau maki orang, kau kasar. Lalu kalau orang tegur, kok kasar sih? Loh, apa yang kasar? Apa yang kasar? Makanya saya selalu bilang, hidup ini bukan hanya perlu sering baca Alkitab. Hidup ini juga perlu sering apa? Ngaca. Apa Bu? Apa Pak? Apa adik-adik muda? Ngaca. Supaya kita nggak selalu melihat kesalahan orang. Kita nggak selalu melihat orang lain yang nggak benar. Tapi kita juga melihat diri kita. Sudahkah hidup saya berpadanan dengan Injil Kristus? Bijaksana bukanlah mampu menegur semua orang. Tapi bijaksana mampu melihat kekurangan-kekurangan diri kita. Untuk kita dapat memperbaikinya. Untuk dapat melihat kemuliaan Tuhan lebih dahsyat lagi. Yang saja katakan amin. Selanjutnya, tanpa kebijaksanaan, seringkali kita apa? Menutup pintu berkat yang Tuhan sudah sediakan. Artinya, kalau saja kita bertindak bijaksana, ada banyak mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Orang-orang yang Tuhan pakai bukanlah orang-orang yang sempurna. Makanya doa Musa bilang, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga aku beroleh hati yang bijak. Musa kehilangan berkat untuk menginjak tanah perjanjian. Bukan karena berzina. Bukan karena menyembah berhala. Tapi karena hanya kurang bijak. Dia turun dari Gunung Sinai. Dia lihat orang banyak. Dipimpin oleh Harun. Menyembah lembu emas. Harusnya dia kan bijaksana sedikit. 40 hari aku naik.
Mereka nunggu, akhirnya kecewa. Akhirnya mereka menyembah lembu emas. Oke, itu salah. Tapi kan gak usah dikuasai oleh emosi, gak usah sampai begitu sakit hati, tenang aja. Orang bijaksana adalah orang yang bisa mengontrol diri. Orang bijaksana orang yang banyak mikir. Bukan bagaimana melampiaskan sakit hati. Makanya Alkitab bilang bodohlah orang yang melampiaskan sakit hati. Tapi orang bijaksana adalah orang yang berpikir bagaimana saya memuliakan Kristus, bagaimana saya jadi berkat, bagaimana saya melakukan yang tepat. Saking tidak bijaksananya, saking dia marah, saking dia emosi. 2 loh batu yang diukir oleh tangan Tuhan sendiri, ditulis oleh tangan Tuhan sendiri, jari Allah sendiri, dibanting sama dia. Orang-orang yang tidak bijaksana akan mengambil jalan-jalan yang bodoh. Kedua kali Tuhan bilang sama Musa, Musa, tunjuk batu itu dan batu itu akan mengeluarkan air. Apa yang Musa buat? Dikuasai oleh marahnya, emosinya, kemarahan, kebenciannya, dia pukul batu itu. Sampai Tuhan bilang, enough is enough. Engkau melanggar line of honor. Engkau melanggar garis perjanjian kekudusanku. Iman tanpa kebijaksanaan akan menghalangi banyak orang menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan. Saya percaya tahun ini juga engkau akan diberkati Tuhan. Lumayan 6 orang bilang amin. Sisanya udah putus asa sama hidupnya. Ya udahlah, apa yang mau terjadi lagi. Saudara yang ada di rumah, ketik live chat saudara, saya percaya tahun ini juga saya akan diberkati Tuhan. Saya percaya tahun ini juga engkau akan menerima berkat besar dari Tuhan. Saya percaya tahun ini juga engkau akan menerima promosi dari Tuhan. Tahun ini juga ada banyak masalahmu yang dibereskan oleh Tuhan. Setuju? Tapi boleh gak saya minta satu langkah sederhana? Belajar hidup bijaksana. Belajar jangan hidup egois. Belajar hidup tidak selalu lihat kekurangan orang. Tapi belajar selalu melihat kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan, kuasanya luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi saya simpulkan, tanpa kebijaksanaan, meskipun kita beriman, tapi kita seringkali menjadi batu sandungan. Meskipun kita beriman tanpa kebijaksanaan, seringkali kita membuat langkah-langkah bodoh. Meskipun kita beriman tanpa kebijaksanaan, seringkali kita kehilangan kesempatan untuk menyelamatkan jiwa. Dan tanpa kebijaksanaan, meskipun kita beriman, seringkali kita menutup pintu berkat yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Harusnya Musa masuk tanah perjanjian. Harusnya keturunan Saul turun-temurun menjadi raja. Tanpa kebijaksanaan, dia mulai iri sama Daud, dia mulai bersaing sama Daud. Sehingga akhirnya dia buat langkah-langkah yang bodoh. Klik. Saya simpulkan bahwa warga kerajaan Allah pasti akan hidup dalam kebijaksanaan. Sama-sama bilang, saya mau bijaksana. 1. Orang bijaksana menguasai diri. Sehingga dia membawa damai. Orang bijaksana gak harus langsung melampiaskan sakit hati. Orang bijaksana gak harus merasa diri yang paling benar. Tapi orang bijaksana selalu berjuang untuk membawa damai. Makanya Alkitab bilang berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak Allah. Taruh tangan kanan saudara di dada. Sama-sama bilang, saya harus bawa damai. Bukan berarti kalau kamu baik saya bawa damai. Tapi membawa damai adalah sebuah tekad.
Jangan bilang sama saya, kamu duluan yang harus bawa damai. Kamu mau gila kek? Kamu mau ngaco kek? Kamu mau menjadi pengkhianat kek? Saya bertekad untuk membawa damai. Saya tidak bisa bayangkan. Kalau setiap jemaat gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, baik yang di gereja maupun di rumah, punya tekad seperti itu. Betapa rumah tangga orang Kristen penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sama-sama bilang, saya harus bawa damai. Bilang sama sebelah saudara, di sekitar kita banyak orang gila dan ngaco. Di sekitar kita banyak apa? Kita harus bawa, itulah bijaksana. Yang kedua, orang bijaksana berani yang terukur. Jadi bukan nekat gitu. Bukan asal tabrak. Bukan 3 halal, haram, hajar gitu. Bukan. Orang bijaksana berani yang terukur sehingga membawa apa? Terobosan. Kalau berani tapi nekat, berani nggak terlibat dalam doa, berani nggak bawa semuanya dalam doa, cuma pokoknya saya pasti bisa, saya pasti bisa. Oh, ini ngaco, saudara. Ini namanya nekat. Anak Tuhan berani tapi terukur. Daniel dibuang ke gua singa, berani. Sama sahabat Nego dibuang ke dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat, berani. Tapi beraninya terukur. Kalau Tuhan yang kami sembah sanggup tolong, dia tolong. Tapi perlu Tuanku Raja ketahui, kalau Tuhan yang kami sembah tidak sanggup tolong, untuk menyembah dewa Tuanku Raja kami tidak mau. Petrus dan Yohanes beraninya terukur. Waktu dilarang untuk mengajar demi nama itu, dia bilang, silahkan Tuhan putuskan sendiri. Haruskah kami lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia? Elia beraninya terukur. Dia hadapi 350 Nabi Baal dan 300 Nabi Asyera. 450 Nabi Baal dan 400 Nabi Asyera. Dan dia bilang, kita buktikan Allah mana yang hidup. Beraninya terukur. Daud beraninya terukur. Dia menghadapi Goliat, dia bilang, engkau boleh mendatangi aku dengan pedang, tombak dan tembing, tapi aku datangi kau dengan nama Tuhan semesta alam. Anak Tuhan beraninya terukur. Dia bawa dalam doa. Dia ngerti kehendak Tuhan. Sehingga dimanapun anak Tuhan berada, dia bukan cuma ikut-ikutan. Dia bawa terobosan-terobosan yang luar biasa bagi kemuliaan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang ketiga, warga kerajaan Allah kan hidup dalam kebijaksanaan. Orang bijaksana tidak bertindak sembarangan. Dia nggak ikuti hanya kata hatinya, tapi dia bertindak dengan hikmat. Sehingga dimanapun dia berada, dia membawa kekuatan. Orang kalau bertindak sembarangan, dia nggak mau tahu orang tersinggung, orang sakit hati, orang menderita, orang stres. Yang penting pokoknya ini yang ada di hati saya. Wah, itu ngaco. Buat saya orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang kerasukan setan. Karena buat dia masa bodoh. Mau rumah tangga saya hancur-hancur. Mau pelayanan hancur-hancur lah. Pokoknya saya maunya begini. Oh iya. Sama-sama bilang, saya tidak boleh bertindak sembarangan. Sama-sama bilang, saya nggak boleh ngomong sembarangan. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh mikir sembarangan. Karena anak Tuhan dasarnya apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sedap didengar, itu yang kita mau buat. Karena hidup kita mau jadi berkat. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang keempat, warga kerajaan Allah hidup dalam kebijaksanaan. Orang bijaksana memberi inspirasi dan semangat. Jadi orang bijaksana bukan bertanya, what can I get? Kalau saya lihat suami saya berpikir apa yang saya bisa beri.
Kalau saya lihat anak-anak saya, apa yang saya bisa beri? Kalau saya lihat pekerjaan Tuhan, apa yang saya bisa beri? Bahkan kalau saya ketemu orang yang lebih sukses dari saya, orang yang lebih kaya dari saya, tetap pertanyaan saya, apa yang bisa saya beri? Dunia sedang kehilangan orang-orang bijaksana. Dunia sedang dipenuhi dengan orang-orang rakus dan serakah. Orang-orang rakus dan serakah setiap kali ketemu orang, setiap kali ada dalam pelayanan, otaknya adalah apa yang saya bisa ambil. Apa yang saya bisa terima. Apa yang dapat menguntungkan saya. Makanya saya catat orang bijaksana, dia memberi inspirasi, dia memberi semangat, dia memberi kekuatan, dia memberi dorongan, dia memberi tuntunan sehingga membawa perubahan. Dari kutuk menjadi berkat, dari penderitaan menjadi sorak-sorai kemenangan. Yang setuju katakan amin. Yang kelima, warga kerajaan Allah hidup dalam kebijaksanaan. Karena orang bijaksana selalu hidup dalam ketaatan akan firman Allah sehingga apa? Memenangkan jiwa. Yesus bilang apa? Barang siapa mengasihi aku, ia akan melakukan perintahku. Saudaraku, Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, dasarnya bukan kemodernan. Dasarnya adalah tetap tradisional Alkitab. Kita tidak mengajarkan saudara menjadi orang-orang modern, enggak. Kita ajarkan saudara tetap pada tradisi Alkitab, bangun pagi doa dan baca Alkitab. Orang mau bilang kuno, orang mau bilang kampungan, itu yang kita lakukan. Kita masih percaya doa puasa. Nanti kita nih habis kenaikan Yesus ada 10 hari, itu kita beri nama 10 Days of Anointing. Saya mengajak saudara kembali doa puasa. Gereja ini kita ada 2 kali doa puasa setahun. Minimal. Yang pertama adalah setiap minggu ketiga bulan Januari. To bless the year. Dan yang kedua adalah 10 hari. Kita masih percaya pada tradisi-tradisi Alkitab. Kita harus memuji, menyembah Tuhan. Kita percaya mengembalikan perpuluhan milik Allah. Kita percaya kita harus mengasihi orang miskin. Kita berbuat sesuatu. Kita masih percaya kita harus berbuat baik. Kita masih percaya di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia selamat kecuali di dalam nama Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Orang mau bilang fanatik, biar. Yang penting kita tidak munafik. Ya. Kita tetap percaya hidup harus mengasihi. Kita harus percaya hidup tetap harus rendah hati. Dan kita tetap percaya kalau kita tidak milik ke kiri maupun milik ke kanan, berkat Tuhan tercurah luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi saya ulangi, orang bijaksana selalu hidup dalam ketaatan akan firman Allah sehingga memenangkan jiwa. Bahasa saya bilang kita gak usah aneh-aneh, taat aja akan firman. Maka apa yang tidak pernah kita pikirkan Tuhan sediakan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang keenam, yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Warga kerajaan Allah hidup dalam kebijaksanaan. Karena orang bijaksana tidak berhenti berkarya. Orang bijaksana bukan menilai orang. Lihat deh, orang yang suka menilai orang biasanya tidak ada karya. Sama-sama bilang sama saya, kalau suka menilai. Sama-sama bilang sama saya, kalau suka menilai. Sama-sama bilang sama saya, kalau suka menilai, biasanya tidak berkarya. Setuju? Dan orang yang berkarya biasanya gak suka menilai orang lain. Orang berkarya senangnya memberi kekuatan, memberi dorongan, memberi semangat. Karena orang bijaksana adalah
orang yang menyadari saya ditempatkan Tuhan di muka bumi supaya meluaskan kerajaan Allah. Taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, hidup saya berarti. Hidup saya penting. Karena itu saya harus bijaksana. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.